Rajbai adalah seorang pemilik bengkel modif yang memiliki seorang adik yang bernama Veer. Ia juga memiliki 2 orang pengawal yang sangat loyal kepadanya. Dari segi penampilan, Raj terlihat sangat sopan kepada semua orang. Namun di balik semua itu, ia pernah menjadi mafia yang cukup disegani di Bulgaria. Suatu waktu, Veer melihat seorang gadis di tepi jalan yang hendak berangkat ke suatu instansi. Gadis itu bernama Ishita. Setelah ia mengelabui sahabatnya Sidhu, Veer akhirnya mengantar Shita dengan senang hati. Namun karena Veer tak berhati-hati, ia menabrak jualan pedagang kaki 5 dan membuat bagian depan mobilnya penyok. Padahal itu adalah mobil pelanggannya. Setelah menceritakan kronologi bahwa ia baru saja menolong seorang gadis, Raj tak jadi marah. Namun tetap saja, Veer harus bertanggung jawab membenahi semua kerusakan mobil kliennya itu. Malam harinya, secara kebetulan, sepeda motor Shita sedang mogok. Ia singgah ke bengkel Raj dan bertemu dengan Veer. Dari situ Veer mulai modus dengan mengarang cerita agar mendapat simpati dari Shita. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa kakaknya telah menghukumnya secara kelewatan karena telah merusak mobil yang digunakan untuk mengantar Shita siang tadi. Meski begitu, Raj paham dengan maksud adiknya yang sedang caper pada Shita. Pagi harinya, Veer dibangunkan oleh Raj dengan guyuran air. Tak disangka rupanya Veer telah ketiduran dan tak sadar musik sistem dari mobil kliennya telah dicuri. Dan pelakunya adalah Sidhu, sahabatnya yang telah dianggapnya sebagai saudara. Ia menjual barang curiannya kepada si penadah yang bernama Oscar. Namun tanpa sepengetahuan Oscar, rupanya Sidhu telah memacari Jenny, adiknya. Begitupun sebaliknya, Sidhu tak mengetahui jikalau pacarnya itu adalah adik Oscar. Semua uang hasil curiannya ia gunakan untuk berkencan dengan Jenny. Di suatu malam, Veer dan Shita sedang berkencan. Ia pun berterus terang tentang kakaknya, dan ia telah berbohong demi mendapatkan simpati dari Shita. Sedangkan Raj sangat menyayangi Veer. Mendengar itu, Shita hanya bisa tertawa malu sebab ia pernah berani menceramahi Raj. Tak lama kemudian datanglah Sidhu dan Jenny mengajak mereka berdua untuk bergabung merayakan ulang tahun Jenny. Namun di saat mereka baru tiba di kafe, Shita mendapati segerombolan preman yang sedang memaksa pemilik kafe agar mau menjualkan narkoba milik mereka. Mereka adalah anak buah dari King, bandar narkoba yang cukup disegani di wilayah itu. Shita segera mengambil tindakan menelpon polisi. Melihat ponsel Shita yang rusak dibanting oleh preman tersebut, Veer segera maju dan membuat perhitungan kepada mereka. Sebelum kelompok preman itu pergi, mereka mengancam Veer akan membalas dendam. Dan sepulangnya ia ke rumahnya, Veer tiba-tiba dikeroyok oleh segerombolan pemuda yang tak dikenal. Beruntung Raj dan temannya melihatnya dan segera menolong Veer. Usai Veer mendapat penanganan medis, Raj berusaha menanyai Veer apakah ia mengenali orang yang telah memukulnya. Namun Veer pura-pura tak tahu karena ia tak mau Raj ikut terlibat ke dalam masalahnya. Begitupun dengan Sidhu yang telah diberi kode oleh Veer. Walau demikian, kedua pengawal Raj datang dengan membawa informasi mengenai asal-usul orang yang telah memukul adiknya. Dengan geram, Raj mendatangi salah satu gudang narkoba milik King dan menghajar mereka tanpa ampun. Raj juga membakar habis narkoba milik King dan memberitahu nama aslinya kepada salah satu anak buah King. Esok paginya, King mendapati seluruh barangnya yang habis terbakar dan anak buahnya yang babak belur. Anak buahnya memberitahu bahwa si pelaku juga telah memberitahu nama aslinya yang bernama Kali. Salah seorang pengawalnya lalu mengingatkan tentang Veer dan mencurigai sosok Kali adalah Raj. Tanpa menunda waktu lagi, Kali segera mendatangi rumah Raj. Veer yang melihat rombongan King segera ingin membalas mereka. Namun Raj muncul dan menahan adiknya. Ia berpura-pura merendah dan mengaku hanya sebagai seorang pemilik bengkel modif. Melihat kepolosan Raj, King merasa yakin kalau Raj bukanlah Kali yang mereka cari. Saat King dan anak buahnya pergi, Raj dan kedua pengawalnya tersenyum mengingat kembali masa lalu mereka di Bulgaria. Tepatnya 15 tahun silam, ketika Raj masih memakai nama Kali.
Saat itu Raj tengah berusaha kabur dari kejaran kelompok mafia musuhnya. Tak sengaja, ia menyenggol seorang wanita yang juga merupakan keturunan India. Dia bernama Mira Div Malik, yang kebetulan Mira ini adalah anak dari mafia musuh terbesar ayahnya dan juga bos dari kelompok mafia yang tengah mengejarnya. Namun Raj tak mengetahui hal itu dan justru malah jatuh hati kepada Mira. Dan kebetulan waktu itu, Raj baru saja menggagalkan upaya perampokan emas batangan dari klan Malik. Saat sedang berjalan-jalan, ia tak sengaja menemui Mira yang sedang berjualan lukisan, yang sebenarnya itu merupakan bagian dari tipu muslihat Mira untuk menjebak Kali. Mira berpura-pura memasang wajah takut saat Kali memperkenalkan dirinya yang sebagai putra Rander Bakshi. Kali bahkan sangat bahagia saat Mira memberikan nomor ponselnya. Sementara Fir saat itu masih kanak-kanak yang sedang menempuh pendidikan dan hanya dikunjungi sebulan sekali oleh ayahnya dan Kali. Kali lalu semakin sering menemui Mira yang sedang berjualan dan senantiasa melindunginya jika ada sekelompok pemuda yang hendak mengganggunya. Hingga akhirnya Kali mengajak Mira untuk berkencan. Karena dengan beberapa alasan, Mira hanya memberikan Kali waktu 5 menit untuk berkencan dengannya. Kali memanfaatkan waktu 5 menit untuk menjamu Mira dengan makanan, es krim dan mengajaknya berdansa. Setelahnya, Mira mengajak Raj untuk bertemu lagi esok hari untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Raj tak bersedia, sebab di waktu yang sama, ia juga harus mengantarkan emas hasil rampasannya untuk dijual ke Rumania. Namun Raj tetap berusaha kembali secepatnya dan menemui Mira di malam harinya. Mereka pun berpisah di malam itu, setelah Raj berjanji akan menemui Mira. Dan Mira berkata pada Kali kalau mereka pasti akan bertemu lagi esok hari. Keesokan harinya, Kali memimpin iring-iringan melewati jalan sepi menuju perbatasan Rumania. Tiba-tiba mereka diuntit oleh 4 unit mobil yang ternyata mereka adalah anak buah Malik yang hendak merebut kembali emas hasil rampokannya. Satu persatu, mobil rombongan Kali dibuat terbalik dan yang terakhir, Kali tak sengaja menabrak sebuah mobil yang sedang menghadang jalannya. Tak disangka, Mira keluar dari mobil yang menghadang tadi dan menghampiri Kali yang sedang dalam posisi terbalik bersama mobilnya. Mira lalu menyapa Kali dan menceritakan semua rencananya yang telah berjalan mulus. Dimulai sejak pertama kali Mira dengan sengaja tersenggol mobil Kali, berpura-pura menjadi korban pelecehan dari geng anak muda yang sebenarnya itu adalah anak buahnya sendiri, hingga mengetahui informasi rencana pengiriman emas hari ini. Kali hanya bisa pasrah saat Mira menodongkan pistol hendak mengakhiri riwayat Kali. Namun katanya sebab hari itu adalah hari ulang tahunnya, Mira bermurah hati dan tak jadi membunuh Kali. Mereka pun pergi setelah mengambil kembali emas hasil curian mereka. Suatu ketika, Mira mengendarai mobil dan mendapat telepon dari seseorang. Rupanya dia adalah Kali yang sedang membuntuti dan menyuruh Mira untuk segera berhenti. Tentu saja Mira merasa ketakutan. Ia berusaha kabur dari kejaran Kali hingga melewati jalan yang sempit dan kiri kanan terdapat jurang. Di saat Mira mencoba menyenggol mobil Kali, Mira hampir menabrak pengendara sepeda dan segera memutuskan untuk banting setir. Akibatnya mobilnya ngedrift dan Mira hampir terjatuh ke jurang. Beruntung Kali segera bergerak cepat menolongnya. Pada momen tersebut, Kali menyatakan kalau ia tetap cinta pada Mira, meski Mira telah mengkhianatinya. Namun Kali berpesan agar Mira tak lagi menampakkan diri di depan mukanya. Ia lalu pergi meninggalkan Mira yang dengan perasaan bersalah. Mira menjalani hari-hari dalam keadaan gelisah. Ia pun akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Kali untuk meminta maaf secara langsung. Namun Kali justru mengusir Mira dan menutupkan pintu untuknya. Akan tetapi, Mira tak menyerah. Ia tetap menunggu, bahkan rela hujan-hujanan demi mendapatkan kata maaf dari Kali. Melihat kesungguhan hati Mira, Kali akhirnya luluh dan bersedia kembali memaafkan Mira. Terlebih, ia juga masih memiliki perasaan cinta pada Mira. Mereka pun kembali menjalani hari dengan menjalin hubungan yang semakin romantis. Hingga akhirnya, Mira memberi usul kepada Kali agar mereka memberitahu orang tua masing-masing tentang hubungan mereka.
Scene lalu beralih ke masa kini, di mana Kali berdiri memandangi luka tembak pada dada kirinya akibat peristiwa yang membuat ayahnya dan ayah Mira saling membunuh, dan Mira juga menembak dada Kali. Ia tak pernah lupa dengan peristiwa yang membuat dirinya difitnah telah mengkhianati ayah Mira. Esok paginya, Fir kembali diguyur air oleh Raj karena telah lalai tertidur hingga membuat aksesoris mobil klien kembali dicuri. Mani lalu mengajak Fir mendatangi salah satu bengkel Oscar yang dicurigainya sebagai satu-satunya tempat pencuri menjual semua barang curiannya. Dan betapa terkejutnya Fir ketika melihat Shido menenteng lampu mobil yang baru saja dicurinya dari bengkel kakaknya. Tak segan-segan, Fir akhirnya memukuli Shido. Namun mereka kembali baikan setelah Shido mengungkapkan alasannya kalau ia mencuri untuk mengajak pacarnya kencan, yang mana mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bucin. Di malam Natal, Fir akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaannya pada Sita. Dan memang Sita juga telah lama menyukai Fir. Dengan senang hati, ia menerima Fir sebagai kekasihnya. Saat berkencan, mereka berdua juga akhirnya memutuskan untuk memberitahu kakak mereka masing-masing. Namun pada kenyataannya, Fir tak memiliki keberanian untuk berbicara langsung kepada kakaknya. Secara tiba-tiba Sita muncul dan menjelaskan semuanya tentang hubungan mereka. Mendengar bahwa mereka telah berpacaran, Raj pun langsung merespon baik dan ia ingin segera bertemu dengan kakak Ishita. Esok harinya, Raj akhirnya mendatangi rumah Shita seorang diri dan menunggu di ruang tamu. Saat kakak Ishita turun dari kamar, ia pun sangat terkejut karena kakak Ishita tak lain adalah Mira, mantan kekasihnya. Seketika Mira langsung mengusir Raj dan mengancam agar tak menginjakan kakinya di rumah itu lagi. Dalam perjalanan pulang, Raj kembali teringat peristiwa 15 tahun silam saat Kali membawa Mira menemui ayahnya. Ayah Kali terlihat sangat setuju dengan hubungan mereka, namun ia tak tahu akan seperti apa sikap Malik, ayah Mira. Setelah Mira membujuk ayahnya, Malik akhirnya bersedia bertemu dengan Render. Akan tetapi di balik semua itu, Malik telah mempersiapkan jebakan. Ia berniat untuk menghabisi Kali dan Render. Beruntung Kali segera membaca gerak-gerik anak buah Malik dan segera melakukan perlawanan. Hingga tiba di saat Render dan Malik saling menodong pistol. Mereka berdua lalu saling menembak hingga akhirnya Kali menolong ayahnya dan mengambil pistol dari tangan Render. Tapi sialnya, di saat yang bersamaan, Mira juga muncul dan melihat seolah-olah Kalilah yang menembak ayahnya. Ia terlanjur gelap mata dan tak butuh penjelasan apapun dari Kali. Mira pun menembak dada kiri Kali dan seketika itu pun Kali juga tumbang. Beruntung, Kali masih sempat diselamatkan. Dari situ, Mira akhirnya memutuskan untuk pindah ke India untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pembalasan dari anak buah Render. Sementara Kali yang terbaring di rumah sakit pun diberi nasihat oleh pengawalnya agar pindah juga dari Bulgaria dan memulai hidup baru. Mira dan Raj akhirnya masing-masing menyuruh adiknya untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa pernah menjelaskan alasannya. Shido lalu menyarankan Fir untuk bertanya kepada Anwar dan Shakti, sebab merekalah orang yang tahu tentang masa lalu Raj. Namun, mereka berdua mengarang cerita konyol demi menjaga rahasia Raj. Anwar dan Shakti menggambarkan kisah cinta Raj dan Mira, yang berakhir sebab Mira adalah orang yang materialistis. Dengan polosnya, mereka menelan mentah-mentah cerita itu, lalu menceritakannya juga pada Shita. Di tempat lain, Mani yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba melihat mobil mewah milik King yang terparkir di depan gereja. Setelah melihat kalau kunci mobil telah tertinggal, ia pun segera membawa kabur mobil tersebut ke bengkel Raj dan menyuruh Fir untuk memasang stiker hingga menutupi seluruh cat asli mobil. Sementara Ishita dan Fir lalu menyusun rencana untuk menumbuhkan kembali cinta antara Raj dan Mira. Saat Mira akan menghadiri suatu pertemuan, Fir telah mempreteli mobil Mira sehingga mobil tersebut akan monggok di tengah jalan. Tepat sesuai rencana, mobil Mira tiba-tiba monggok dan Raj kebetulan lewat karena jalan itu adalah jalan yang kerap dilalui Raj. Melihat mobil Mira yang monggok, tanpa bertanya lagi, Raj langsung membenahi kerusakan pada mobil Mira. Namun Mira masih saja mementingkan egonya dengan bersikap cuek, bahkan berterima kasih pun tidak. Sementara itu, montir Raj yang sedang membuka bagasi mobil tiba-tiba menemukan sebuah tas yang mencurigakan. Setelah dibuka, mereka pun kaget karena ternyata tas tersebut berisi narkoba.
Mereka pun berinisiatif membakar barang tersebut sambil minum. Di saat mereka sedang mabuk, rupanya King juga berada di tempat itu dikarenakan mobil yang dikendarainya sedang mogok. Beruntung King tak mendengar secara lengkap pembicaraan mereka. Fir dan Shido lalu segera memperbaiki mobil King. Namun Manny yang mabuk hampir saja membongkar rahasia mereka. Setelah warna tampilan mobil King selesai diubah, Manny lalu menjual mobil King ke Oscar. Sementara Oscar akan menghadiahi mobil tersebut ke adiknya yang akan segera menikah dengan Shido. Akan tetapi saat Oscar dan Shido sama-sama dipertemukan, mereka berdua pun sama-sama terkejut sebab mereka telah lama saling kenal. Oscar dan Shido lalu saling membongkar rahasia di depan Jenny, dan hal itu justru didengar pula oleh Sakti kakak Shido. Mengetahui kelakuan adiknya selama ini sebagai pencuri, ia pun memukuli adiknya. Namun Shido kembali membela diri dengan beralasan ia melakukan semua itu demi mengencani Jenny kekasihnya. Ia bermain playing victim sehingga Raj akhirnya berbelas kasihan padanya. Dengan bantuan Raj, akhirnya Oscar juga merestui hubungan mereka. Mendengar percakapan Shita dan Fir, Mira kembali menegur adiknya sebab sebelumnya ia telah melarang adiknya untuk berhubungan lagi dengan Fir. Namun Mira dibuat tercengang setelah mendengar perkataan adiknya bahwa takkan ada lagi pria yang ia cintai selama hidupnya selain Fir. Di saat itulah Mira akhirnya sedikit luluh dan meminta Fir untuk datang esok hari. Mira lalu berbicara kepada Fir kalau ia akan menyetujui mereka untuk menikah, tetapi dengan syarat Fir harus meninggalkan kakaknya dan tinggal selamanya bersama Shita. Mendengar persyaratan Mira, Fir yang telah merasakan kasih sayang dari kakaknya sejak kecil langsung menolak mentah-mentah syarat dari Mira dan pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi sebelum pergi, Mira membongkar rahasia yang selama ini tak diketahui Fir. Ia memberitahu bahwa Raj sebenarnya bukanlah kakak kandung Fir. Mendengar itu, Fir merasa shock dan langsung mendatangi Raj. Ia lalu mempertanyakan kebenaran ucapan Mira. Sementara Raj hanya terdiam dan sama sekali tak menyangkal. Ia membenarkan apa yang didengarnya, namun ia mengaku telah menyayangi Fir melebihi saudara kandung. Dengan geram, Raj mendatangi Mira dan membawanya ke tempat sepi. Di sana Raj berusaha meyakinkan Mira kalau bukan dirinya yang membunuh ayahnya. Ia bahkan bersumpah dan bersedia mati saat itu juga demi meyakinkan Mira. Sementara Mira hanya terdiam dan tak mampu berkata-kata lagi hingga Raj pergi. Mira kini sedang dalam dilema. Ia masih mengingat betul kejadian yang merenggut nyawa ayahnya, namun di sisi lain, ia juga teringat pada sumpah Raj. Hingga akhirnya Raghav bercerita tentang kejadian yang sesungguhnya, bahwa Maliklah yang telah menjebak Kali. Ia ingin menghabisi Render dan Kali malam itu, namun karena mereka telah membaca situasi, mereka pun melakukan perlawanan hingga Malik juga menjadi korban. Esok paginya, Mira dan Shita mendatangi rumah Raj, tanpa berkata sepatah kata pun. Mira lalu menemui Fir dan mengizinkan Fir untuk menikah dengan adiknya tanpa persyaratan lagi. Fir yang kegirangan mendengar pernyataan Mira segera mengajak Shita untuk ke dapur membuat minuman, seolah tahu bahwa mereka berdua juga butuh waktu menyelesaikan kesalahpahaman di masa lalu. Setelah berbasa-basi, Mira pun meminta maaf kepada Kali karena tak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Mereka pun saling merelakan dan kembali memadu kasih, hingga akhirnya Oscar mengacaukan kemesraan mereka. Singkat cerita, hari pernikahan Shido dan Jenny telah tiba. Mereka pun saling berdansa. Raj kembali mengajak Mira untuk berkencan selama 5 menit di esok hari. Di luar gereja, King mendatangi acara dan melihat mobil hadiah persembahan Oscar untuk adiknya yang menikah. Namun setelah melihat logo mobil, seketika itu pula King mengenali bahwa mobil tersebut adalah mobilnya yang telah dicuri. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut Oscar dan Manny. Setelah menanyai Manny tentang keberadaan barang di bagasi mobilnya, Fir tiba-tiba muncul mendengar teriakan King memanggil namanya. Setelah Manny mengakui kalau barang tersebut telah terbakar, Fir lalu dihajar oleh anak buah King. Beruntung Mira melihatnya dan segera memanggil nama Kali. Di saat semua orang merasa bingung siapakah Kali yang dimaksud, Raj lalu muncul menghajar King dan anak buahnya. Namun saat Raj berbalik,
King bangkit kembali hendak menembak Raj. Akan tetapi Mira menghalangi sehingga dirinya lah yang tertembak. Di rumah sakit, Mira terbangun dan langsung mendengar ucapan Fir dan Sita yang katanya telah mengetahui cerita yang sebenarnya dari Raj. Padahal mereka kembali dikibulin dengan cerita bohong demi menjaga kerahasiaan masa lalu mereka. Menurut Raj, hal itu tak perlu diketahui oleh mereka berdua dan sebaiknya berkomitmen memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Film sekian.